Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita akan lihat bab 17, judulnya Menggunakan Kepala Anda, dari buku strategi yang lagi kita bahas. Betul. Sumber kita kali ini fokusnya bukan cuma apa itu strategi, tapi lebih ke, gimana sih cara kita mikir buat bikin strategi itu? Anda pernah ngerasa nggak sih, kayaknya ide pertama muncul, wah ini paling oke, terus sudah berhenti di situ. Nah, bab ini kayaknya mau ngajak kita lebih dari itu. Iya. Poin penting banget itu. Kerja strategi itu ya sering disalahpahami cuma soal analisis data aja. Padahal intinya itu ya proses mikir aktif. Maksudnya bener-bener pakai pikiran kita secara sadar, ngelawan bias-bias internal, terus gali lebih dalam gitu. Oke. Seringkali tantangan terbesarnya yaitu kecenderungan kita buat cepet puas sama gagasan awal. Fenomena penutupan cepat atau quick closure itu. Quick closure. Nah, itu sering jadi penghalang buat strategi yang benar-benar bagus. Ada cerita menarik nih dari penulisnya. Pas wawancara Fred Fletcher, dia manajer senior di Van Steel. Oh ya, Wawancaranya tuh katanya biasa aja, nanya pertanyaan dasar soal tujuan, strategi divisi dia, gitu-gitu. Tapi habis itu, si Fletcher ini malah bilang, itu tadi percakapan paling berharga sepanjang tahun. wah. Agak aneh ya. Kan pertanyaannya standar. Apa ya yang bikin berharga buat dia? Nah, ini dia nih. Ini nunjukin kekuatan luar biasa dari bikin pemikiran kita jadi eksplisit. Jadi diucapkan, ditulis gitu. Maksudnya? Mirip cerita klasik Andrew Carnegie yang bayar Frederick Taylor mahal banget, $10.000 waktu itu. Wow. Cuma buat saran simple, bikin daftar 10 hal paling penting, terus kerjain nomor 1. Nah, itu sering jadi penghalang buat strategi yang benar-benar bagus. Ada cerita menarik nih dari penulisnya pas wawancara Fred Fletcher, dia manajer senior di Van Steel. Oh ya? Wawancaranya tuh katanya biasa aja, nanya pertanyaan dasar soal tujuan, strategi divisi dia, gitu-gitu. Tapi habis itu, si Fletcher ini malah bilang, itu tadi percakapan paling berharga sepanjang tahun. Wah! Agak aneh ya, kan pertanyaannya standar. Apa ya yang bikin berharga buat dia? Nah, ini dia nih. Ini nunjukin kekuatan luar biasa dari bikin pemikiran kita jadi eksplisit. Jadi diucapkan, ditulis gitu. Maksudnya? Mirip cerita klasik Andrew Carnegie yang bayar Frederick Taylor mahal banget, $10.000 waktu itu. Wow. Cuma buat saran simple, bikin daftar 10 hal paling penting, terus kerjain nomor 1. Tindakan bikin daftar itu sendiri kan maksa kita buat mikir, refleksi, nentuin prioritas. Nah, si Fletcher ini dengan ngejawab pertanyaan-pertanyaan wawancara tadi, dia kayak dipaksa gitu. Dipaksa gimana? Dipaksa buat merenung lagi dan mengartikulasikan prioritas strategisnya secara sadar. Mungkin ini pertama kali dia lakuin dengan struktur kayak gitu. Jadi bukan soal pertanyaannya, tapi proses ngejawabnya itu loh. Masuk akal. Jadi proses berpikirnya itu yang mahal ya? Makanya kadang ngobrol biasa aja bisa bikin aha moment. Betul sekali. Ada contoh lain juga kan soal kasus TiVo di kelas MBA eksekutif? Iya, yang itu juga menarik.
Situasinya kan rumit banget tuh. Teknologi baru, persaingan, haki, terus ada dinamika sama TV kabel, satelit. Nah, para eksekutif ini diminta nulis strategi, cuma satu paragraf. Hasilnya, banyak yang langsung lompat ke satu kesimpulan, satu solusi gitu aja. Nggak terlalu nge-explore alternatif lain. Nah, ini dia. Padahal mereka kan eksekutif pengalaman ya. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa penutupan cepat lagi? Kenapa ya? Karena gini, secara psikologis, mempertanyakan penilaian awal kita sendiri, itu rasanya nggak nyaman, malah bisa kayak ngancem gitu. Benar juga. Jadi lebih gampang ya, pegang aja ide pertama yang kayaknya lumayan lah, daripada balik lagi ke kondisi bingung nggak pasti. Oke. Akibatnya, kita jadi cenderung ngebela ide awal kita mati-matian, bukannya diuji dulu secara objektif. Ini bukan karena bodoh ya, tapi sifat dasar manusia aja. Jadi emang udah bawaan gitu ya? Iya, pikiran kita tuh secara alami kayak menghindar dari kerja keras mental buat nanya-nanya lagi ngelepasin keyakinan awal. Jadi musuhnya bukan kurang ide, tapi rasa nyaman sama ide pertama itu. Oke. Nah, untuk ngelawan males mikir ini, buku ini nawarin beberapa alat bantu nih. Praktis kayaknya. Iya, ada beberapa. Pertama, pendekatan masalah solusi. Katanya kuncinya gali akar masalah yang sebenarnya mau diselesain. Betul, jangan di permukaan aja. Kayak kasus TiVo tadi. Masalahnya apa cuma biar orang bisa nunda nonton TV? Atau lebih dalam lagi soal struktur industrinya, di mana TV kabel ngontrol akses lewat set-top box mereka. Nah, persis. Kalau lihatnya dari sudut pandang kedua ini, solusinya bisa beda banget kan? Gimana tuh bedanya? Ya mungkin jadi fokusnya bukan cuma ke pemasaran produk TiVo-nya, tapi bisa jadi ke strategi hukum, lobby kebijakan misalnya. Jadi soal framing masalahnya dulu. Oke, cara kita membingkai masalahnya. Alat kedua apa tadi? Yang kedua ini agak menantang, disiplin cipta hancurkan, create, destroy. Cipta hancurkan, maksudnya? Maksudnya kita harus secara sengaja aktif gitu, nyoba ngehancurin ide atau alternatif strategi yang kita suka. Yang kita udah srek gitu. Dihancurin gimana? Ya cari kelemahan fatalnya, cari inkonsistensinya, asumsi mana yang goyah. Ini butuh, mental yang kuat biar nggak defensif sama anak kandung ide kita sendiri. Wah, kedengerannya emang butuh usaha ekstra ya. Bener-bener ngelawan rasa nyaman tadi. Banget. Mungkin itu intinya ya, maksa diri keluar dari zona nyaman mental itu. Terus ada alat ketiga yang unik juga nih, panel ahli internal. Iya, yang ini menarik. Jadi kita kayak ngebayangin ngumpulin dewan penasehat di kepala kita sendiri. Isinya orang-orang nyata yang kita kagumi penilaiannya. Terus kita ajak mereka debat soal strategi kita. Kayak, Pak Chandler, kelemahan pendekatan ini apa ya menurut Anda? Atau kira-kira Steve Jobs bakal lihat peluang ini gimana ya? Hahaha, ya. Masing-masing pasti lihat kasus TiVo beda-beda. Betul. Teknik ini manfaatin kapasitas kita buat mahamin kepribadian dan cara pandang orang lain secara utuh ya kan? Jadi kayak simulasi mental. Iya, kayak simulasi debat di kepala sendiri ya. Inti dari semua alat ini sebetulnya adalah ngelatih otot penilaian kita. Judgment. Strategi yang bagus itu kan pada dasarnya kayak hipotesis. Hipotesis? Iya, dugaan terpelajar tentang rangkaian tindakan apa sih yang bakal ngasih keunggulan. Nah, hipotesis ini perlu diuji. Diuji sama prinsip-prinsip dasar sama data di lapangan. Oke. Alat-alat tadi tuh ngebantu kita ngerumusin hipotesis yang lebih kuat, yang lebih udah diuji, dan nggak gampang goyah sama bias penutupan cepat tadi. Jadi kita bangun strategi yang lebih tahan banting lah istilahnya. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih ya, kunci strategi efektif itu ternyata bukan cuma soal punya data atau pengetahuan aja. Bukan cuma itu. Tapi soal gimana kita make ke kepala kita secara aktif. Benar-benar dipakai gitu ya. Ini soal secara sadar, pakai teknik berpikir buat ngelawan bias, nantang asumsi kita sendiri. Persis. Dan akhirnya ngelahirin hipotesis strategi yang lebih solid sebelum kita akhirnya bertindak. Ini kerja keras mental yang disengaja ya. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, ada pertanyaan buat direnumkan nih buat Anda di rumah. Apa tuh? Seberapa sering sih Anda secara sadar berhenti sejenak, terus benar-benar mempertanyakan lagi penilaian atau kesimpulan pertama Anda? Apalagi buat isu-isu penting ya kan?
Pertanyaan bagus tuh. Terus kalau Anda mau bikin panel ahli internal Anda sendiri, kira-kira siapa aja tokoh nyata yang bakal Anda undang ke dalam pikiran Anda buat bantu ngetes dan nantang cara berpikir Anda? Wah, menarik buat dipikirin. Terima kasih banyak buat diskusinya. Sama-sama.